Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai simulasi untuk pemodelan motor DC. Jadi pada kali ini kita akan mencoba mensimulasikan menggunakan MATLAB untuk pemodelan motor DC dalam bentuk fungsi alih. Sekaligus nanti akan kita ubah ke dalam bentuk state space. Di sini nanti juga akan ada sedikit tutorial tentang bagaimana kita membuat plot pada suatu grafik respon keluaran dari sistem berikut dengan labelnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Kita tuliskan bahwa dari persamaan fungsi alih ini kita ada beberapa konstanta yang perlu kita definisikan. Ada K, L, J, kemudian R, kemudian B. Kemudian pada MATLAB kita bisa tuliskan nilai dari masing-masing konstanta tersebut, mulai dari R. Misal untuk R kita berikan nilai 7, kemudian untuk L nya kita berikan 0,8, K 0,03, kemudian B 0,4, J 0,05. Oke, ini untuk konstanta-konstanta yang digunakan. Kemudian kita bisa mulai tulis bagian numerator dari fungsi alihnya. Di sini kita tahu numeratornya adalah K per L kali J. Sebetulnya kita mau gunakan ini maupun ini sama saja ya. Hasilnya akan sama saja. Kita bisa pilih salah satu. Misalkan di sini saya memilih yang di bawah, ada K per LJ, K dibagi L kali J. Kemudian untuk denumerator di sini kita tahu denumeratornya untuk pangkat S, untuk yang S kuadrat itu 1, jadi ini 1. Kemudian untuk yang S, L kali B, L kali B, kita sesuaikan ya, di sini B nya B kecil, kemudian ditambah R kali J. Ini untuk lebih meyakinkan bisa kita buat seperti ini ya. Kita berikan kurung.
Oke, ini kita sudah sudah tuliskan bagian numerator dan juga denumeratornya. Setelah itu kita bentuk dalam transfer function, kita berikan nama misalkan DC TF DCMTF ini ya, DC motor transfer function TF dalam kurung num denum. Oke, ini kita save. Koefisien DCM. Oke, kemudian ini bisa kita run. Oh iya, di sini K-nya K besar ya, berarti ini kita sesuaikan saja. Sini kita tambahkan perintah clear dan clear screen. Oh, maaf. Oke ya, jadi ini fungsi alih dari sistem yang kita miliki. Fungsi alih dari sistem ini bisa kita ubah ke dalam bentuk state space. Kalau kita ingin ubah ke dalam bentuk state space, kita gunakan perintah tf2ss. Di sini kita memastikan ya bahwa cara penulisan sintak tf2ss itu diawali dengan numeratornya, kemudian denumeratornya. Nah, dari sini maka nanti matriks A, B, C, dan D yang dihasilkan itu adalah bentuk state space dari fungsi alih sistem motor DC-nya. Jadi jika ini kita play, kita bisa dapatkan ini fungsi alihnya, kemudian ini matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D dari state space. Kemudian kita gunakan Simulink sambil kita menunggu ya. Nanti di Simulink kita akan coba simulasikan bagaimana respon dari motor DC tersebut, dan juga kita gambarkan plotnya atau grafiknya.
Oke, sudah keluar untuk simulingnya. Kemudian kita mulai ambil beberapa blok untuk state space. Kemudian ada juga blok ini ya. Oke, ini state space-nya, ini transfer function. Untuk transfer function bisa kita masukkan saja numerator dan juga denumeratornya. Kemudian untuk ini kita masukkan sesuai yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian kita berikan masukan berupa sinyal step. Kemudian untuk menampilkan grafiknya, nah kita punya beberapa pilihan untuk menampilkan grafik memang ya. Ada scope, kemudian ada to workspace bisa. Nah, saya sebetulnya lebih suka scope di sini. Kalau yang lalu saya menggunakan ini ya, to workspace itu juga bisa sebetulnya. Kalau to workspace itu sebetulnya mengirimkan data hasil simulasinya ke workspace, baru nanti bisa kita olah. Kalau untuk scope ini dia bisa menampilkan secara langsung, dan kelebihannya selain itu di beberapa versi MATLAB itu mendukung untuk menyimpan hasil simulasi yang masuk ke dalam scope ini ke workspace. Caranya bisa kita ini ya. Yang pertama, kita bisa mulai dengan menentukan jumlah masukan dari jumlah sinyal yang masuk ke scope, karena kita ada yang satu dari state space, yang satu dari fungsi alih. Kita bisa buat number of input ports-nya ada 2. Kemudian sampling time ini kalau kita tulis -1 berarti dia menyesuaikan dari sistemnya. Kita asumsikan menyesuaikan saja. Kemudian kita lanjut ke ini. Kalau ini limit ya, untuk melimit minimum dan juga minimum, tapi bisa juga kita buat otomatis. Biasanya kita langsung otomatis ya. Kemudian untuk logging, nah logging ini kalau kita klik log data to workspace, bisa kita pilih. Jadi dia data yang masuk ke scope nanti akan ke workspace. Kita pilih variabel name-nya, misalkan karena kita tahu keluaran dari motor DC itu adalah kecepatan sudut, di sini kita berikan nama variabelnya kecepatan sudut. Nah, formatnya ada dalam bentuk structure with time, ada dalam bentuk array.
Kita kali ini akan coba dengan menggunakan structure with time. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Nah, jangan lupa kita set backgroundnya terlebih dahulu biar lebih jelas tampilannya. Nah, itu lebih nyaman kalau kita buat seperti ini ya. Backgroundnya white. Seperti ini. Ini bisa kita tebalkan juga. Oke, kita close lalu. Nah, di sini ada dua keluaran ya. Ada dua yang bisa ditampilkan di scope. Satu dari transfer function, satu dari state space. Oh iya, tadi ada yang lupa yang belum saya sampaikan ya. Jadi state space ini matriks A, B, C, D. Ini kan tersimpan masih dalam bentuk variabel matriks. Sedangkan ini ya, transfer function ini tadi yang kita lihat di sini itu kan sudah dalam bentuk objek nih. Kalau kita cek tipe datanya itu sudah dalam bentuk objek yang berupa transfer function. Nah, untuk state space bisa juga kita buat seperti itu. Misalkan kita beri nama DCM SS, maka ini SS A B C D gini. Atau kita copy saja di sini ya biar kelihatan. Kita run lagi. Nah, DCMSS ini merupakan suatu sistem yang memiliki matriks A sebagai berikut, B sebagai berikut, C sebagai berikut, dan D sebagai berikut. Dan ini adalah continuous time state space model. Oke, jadi alih-alih kita membuat atau menurunkan state space, kita juga bisa melakukan konversi dari transfer function yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan state space-nya dan juga transfer function-nya, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita kembali ke Simulink. Ini sudah kita set tadi bagian scope-nya, kemudian parameter ABCD juga sudah masuk, kemudian numerator dan denumeratornya juga sudah masuk. Sekarang kita masuk ke bagian step-nya. Step time-nya katakanlah mulai dari 0. Final value ini tegangan yang masuk kita asumsikan misalkan ada 5 volt. Kita masih mengabaikan sampling time ya, karena kita masih menganggap sistem ini full continuous, full analog. Nah, kemudian di sini kita play. Oke, setelah selesai simulasinya, kita dapatkan bentuk grafiknya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat cukup berdampingan ya, artinya cukup berhimpitan. Jadi setelah diubah ke dalam state space maupun transfer function itu sama. Jadi bisa kita gunakan salah satunya saja, mau pakai state space atau pakai transfer function. It's just the same for this system. Nah, jadi kita close. Jadi selanjutnya kita gunakan yang state space saja. Jadi ini akan coba saya hapus. Nah, dan ini saya pindah ke sini.
kali ini saya akan mencoba mensimulasikan oh iya, mohon maaf tadi saya belum menjelaskan ya tentang ini, grafik ini. Grafik ini itu sebetulnya grafik open loop ya, grafik open loop di mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan sudut. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba memplotting input dan outputnya. Jadi kalau seperti ini, itu yang diplot adalah input dan outputnya. Nah, ini adalah inputnya, kemudian ini adalah outputnya. Nah, memang outputnya terlihat kecil ya di sini ya, namun kita perlu memahami bahwa ini satuannya masih dalam radian per sekon, jadi belum RPM, makanya nilainya sangat terlihat kecil. Nah, kita bisa memplot kedua data ini secara terpisah karena kita sudah mendapatkan datanya di workspace. Bisa kita cek di sini, ada kecepatan sudut yang dalam bentuk struct, kemudian di dalamnya ada beberapa data. Untuk data sinyalnya ada 2 ya, ini untuk input. Nah, jadi bisa kita, kalau kita ingin plot, itu kita definisikan dulu inputnya. Inputnya itu ada di variabel yang ini, variabel ini ya. Nah, ini input. Kemudian atau boleh kita berikan masukan atau tegangan. Nah, untuk kecepatan sudutnya itu bisa kita ambil datanya dengan ini, kemudian kita copy. Nah, di sini kita sudah dapat data input, data output, dan juga data T-out. T-out itu waktu. Nah, waktunya bisa kita ambil juga di sini ya, time. Kita ambil dari sini saja. Berikan waktu. Atau coba kita buat dalam script tersendiri saja. Nah, untuk plot bisa kita buat seperti ini ya. Pertama kita plot inputnya. Plot inputnya berarti diawali dari sumbu X-nya adalah waktu, kemudian tegangan in,
Selanjutnya kita bisa berikan label pada sumbu X-nya dengan nama waktu misalkan. Kemudian Y labelnya kita berikan nama tegangan. Jangan lupa kita berikan satuannya. Kemudian yang ini sama, kita berikan satuannya. Oke, selanjutnya kita coba plot terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Oke, maaf ya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, karena memang inputnya hanya 5 volt, kemudian untuk outputnya Nah, ini kita sudah dapatkan grafik, namun belum kita berikan judul ya, jadi kita belum tahu ini grafik apa. Sekarang coba kita berikan judul, title, Oke, kita berikan, kita save dulu, kita berikan nama plotting input output DCM. Oke, ini jadi grafik sinyal masukan, grafik sinyal keluaran. Sinyal masukannya hanya berupa step ya, berupa step 5 volt. Kemudian untuk sinyal keluarannya menyerupai sistem orde 1, meskipun sebetulnya dia adalah sistem orde 2. Oke ya. Jadi ini sedikit tutorial tentang plotting input output DC motornya juga. Di sini saya juga sudah menunjukkan bentuk state space dari sistem motor DC-nya. Cuman perlu kita pahami bahwa proses pemodelan yang kita lakukan ini adalah white box modeling atau menggunakan prinsip penurunan persamaan dinamis dari sistem
melalui hukum-hukum fisik yang berlaku. Di sini tadi kita menggunakan hukum Ohm dan juga hukum Newton sehingga didapatkan fungsi Ali, kemudian kita konversi ke dalam bentuk state space, kemudian kita uji cobakan dalam Simulink dari input dan juga outputnya, kemudian sudah kita plot juga. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk penjelasan kita pada simulasi menggunakan MATLAB untuk pemodelan motor DC ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Terima kasih. Bye.